Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dalam segmen khusus Bedah Data. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus dugaan tindak pidana yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus berinisial FA. Langkah ini diambil menyusul pelimpahan administrasi perkara dan berkas pemeriksaan dari pihak polisian kepada Kejaksaan Agung. Tim penyidik khusus tersebut diisi personil pilihan dari unsur tindak pidana khusus atau PITSUS yang dipilih secara ketat guna menjaga independensi proses hukum serta menghindari potensi konflik kepentingan. Hal ini mengingat FA sebelumnya merupakan pejabat tinggi yang pernah bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung. Selain membentuk tim khusus internal, Kejaksaan Agung juga memastikan proses penanganan perkara akan mendapatkan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta pengawasan Komisi 3 DPR RI guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyidikan. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Baik. Dari KPK nanti mekanismenya seperti apa? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama seperti itu. Lagi-lagi korupsi di berbagai elemen lembaga korupsi di mana-mana. Korupsi sering dianggap sekedar soal uang negara yang dicuri, padahal dampaknya jauh lebih besar dari hal itu. Korupsi bisa membuat pembangunan terhambat, investasi menurun, hingga pelayanan publik menjadi buruk. Dunia bahkan diperkirakan kehilangan puluhan ribu triliun rupiah setiap tahunnya akibat praktik korupsi. Indonesia pun belum lepas dari masalah ini, lalu seberapa besar dampak korupsi bagi perekonomian dan bisakah teknologi seperti AI bisa menjadi senjata untuk memberantasnya? Kita akan bedah dalam Bedah Data kali ini selengkapnya dalam korupsi di balik algoritma kecerdasan buatan. Kita akan melihat dulu pemirsa secara umum atau secara global seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas mengenai dunia yang rugi 36.000 triliun rupiah gara-gara korupsi. Bukan lagi sekedar masalah hukum memang korupsi ini pemirsa, tapi sudah menjadi ancaman besar bagi perekonomian dunia. Bentuknya pun beragam, mulai dari aliran dana ilegal. Lalu juga kita bisa melihat di sini pemirsa jenis-jenis kerugian akibat korupsi secara global. Besarannya juga di sini bisa kita lihat pemirsa, ada penyembunyian aset di safe haven hingga penyalahgunaan pengadaan barang dan juga jasa. Di sini kita bisa melihat ada 36.000 triliun rupiah atau 2 triliun dolar Amerika Serikat di mana hilang setiap tahunnya akibat aliran keuangan ilegal atau illicit financial flows, dan juga kita bisa melihat di sini ada 100.800 hingga 576.000 triliun rupiah diperkirakan tersimpan di pusat keuangan offshore di seluruh dunia, dan ada sejumlah data-data dan juga angka-angka lainnya pemirsa yang bisa Anda lihat di sini telah kami hadirkan, karena memang setiap tahunnya dunia diperkirakan kehilangan uang triliunan rupiah, belum lagi aset yang disembunyikan di pusat keuangan. Lalu juga ada lagi data-data lainnya risiko korupsi yang juga membayangi pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah global senilai 13 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 30% belanja publik. Sementara itu praktik penghindaran pajak membuat berbagai negara kehilangan 500 hingga 600 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya pemirsa. Namun fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat global. Nyatanya Indonesia pun masih bergelut dengan masalah yang sama. Kita akan lihat seperti apa pemirsa datanya. Kami hadirkan sejumlah data-datanya pemirsa untuk Anda, di mana korupsi di Indonesia memang masih merajalela. Praktik korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara ini. Bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menurunkan kepercayaan publik dan juga dunia usaha pemirsa. Data Indonesia Corruption Watch mencatat sepanjang 2024 memang ada beragam kasus, dan indeks persepsi ini juga menunjukkan bahwa secara Asia Tenggara inilah posisi Indonesia dibandingkan negara lain.
Jumlah kasusnya di sini kami hadirkan untuk Anda pemirsa, di mana sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka. Kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai 279,9 triliun rupiah, sementara pada periode 2014 hingga 2023 total kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari 291,5 triliun rupiah. Kondisi ini turut tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, di mana inilah skornya pemirsa yang kami hadirkan. Skor IPK 2025 yang turun menjadi 34. Padahal sebelumnya skornya 37 pemirsa. Akibatnya peringkat Indonesia merosot dari posisi sebelumnya 99 menjadi 109 dari 180 negara. Bahkan Indonesia masih berada di bawah Timor Leste. Timor Leste di sini peringkatnya lebih tinggi pemirsa di 73. Sementara Indonesia masih di 109 dari 180 negara. Masih kalah juga dibandingkan Vietnam di kawasan ASEAN. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih arti skor indeks persepsi korupsi tersebut? Kita akan lihat datanya pemirsa. Ini adalah skor CPI Indonesia dari tahun 1995 hingga sampai 2025 pemirsa. Corruption Perceptions Index atau CPI merupakan indikator yang mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik. Skornya berkisar dari 0 hingga sampai 100, yang artinya semakin rendah skornya semakin tinggi persepsi korupsi di suatu negara. Dan tentunya ketika sebuah negara itu dinilai korupsi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini berimbas terhadap investasi yang masuk, investor yang ragu-ragu untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Dan penilaian ini disusun berdasarkan gabungan 13 survei global yang melibatkan pelaku usaha dan para ahli dari berbagai negara. Memburuknya skor Indonesia dapat menurunkan kepercayaan investor seperti yang tadi saya sampaikan. Dampaknya pun juga kemana-mana pemirsa. Dunia usaha cenderung memilih negara dengan tata kelola yang lebih bersih dan juga transparan. Dan di tingkat daerah, kasus korupsi pun juga ternyata masih terus bermunculan, di mana kita akan melihat sebelum kita membahas soal korupsi di daerah, kita akan melihat seperti apa flow-nya, skornya pemirsa. Dulu posisi di 26. Kali ini di 47, sebelumnya pernah berada di skor 57, yang artinya selama 2022 hingga sampai 2025 skornya terus menurun pemirsa. Kita sudah tahu posisi Indonesia di tahun hingga sampai tahun 2025 setidaknya dalam posisi seperti apa. Setelah kita melihat posisi Indonesia di Asia Tenggara, kita melihat juga posisi global seperti apa, dampak kerugiannya seperti apa pemirsa. Kita akan langsung masuk fokus terhadap tingkat korupsi di daerah-daerah, di mana memang pemerintah daerah masih menjadi salah satu yang paling sering ditangani oleh KPK. Sebelumnya sendiri terbaru memang KPK menangkap 5 orang, termasuk Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan di Solo pada 9 Juli 2026. Dan data KPK menunjukkan ternyata sejak lembaga ini berdiri hingga sampai Maret 2026 pemirsa, atau tepatnya dari 2004 hingga Maret 2026, sudah ada 694 perkara korupsi yang berasal dari pemerintah kabupaten dan juga kota. Angka ini menjadi yang terbanyak dibandingkan instansi lain, pemirsa. Di sini kita hadirkan untuk Anda, ini adalah pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota, 694. Lalu korupsi yang paling sering terjadi, kita lihat juga selain dari pemerintah kabupaten dan juga kota, di sini ada kementerian dan lembaga, 567 kasus atau OTT, lalu kita lihat di sini juga pemerintah provinsi 228, BUMN dan juga BUMD di 209, lalu DPR RI ada 91, dan juga Anda bisa melihat di sini pemirsa data lainnya. Yang menjadi pertanyaan, kita akan lihat sekali lagi, ini ada banyak kasus korupsi di daerah, tapi biasanya korupsi dalam bentuk apa pemirsa? Sebagian besar perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan di pemerintah daerah. Modusnya memang boleh berbeda pemirsa, namun tujuannya tetap sama, yaitu mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan. Dan juga kita melihat pemirsa di sini, kita akan cacat satu persatu sedikit saja. Gratifikasi penyuapan masih dengan data yang sama dari KPK berdiri 2004 hingga sampai Maret 2026. Gratifikasi ada 1.132 temuan, pengadaan barang jasa 446, pungutan dan pemerasan 80, TPPU 66, penyalahgunaan anggaran 57,
perizinan 28 dan merintangi proses KPK ada 14. Kondisi ini cukup mengenaskan sebetulnya pemirsa. Pemerintah mulai melirik teknologi sebagai senjata baru melawan korupsi, termasuk Indonesia. Dan hal ini juga diperkuat pada saat kita ingat kemarin pemirsa rapat paripurna DPR RI ke-19 pada Rabu tanggal 20 bulan 5. Kita akan lihat pernyataannya sedikit kelas balik untuk Anda pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan memanfaatkan teknologi canggih untuk melacak harta tersembunyi para koruptor. Menurutnya teknologi bahkan mampu mendeteksi bunker yang berada di bawah tanah. Dan pemerintah menegaskan akan memanfaatkan teknologi pertahanan untuk menemukan kekayaan yang disembunyikan. Pesannya jelas, semakin canggih modus korupsi, maka semakin canggih pula pengawasannya. Namun, ternyata teknologi tidak selalu menjadi jawaban pemirsa. Di satu sisi, ia bisa membantu memberantas korupsi, di sisi lain ia juga bisa menjadi alat untuk menyembunyikannya. Kita akan lihat langsung pernyataan dan juga fakta-faktanya seperti apa di lapangan. Pemirsa, setelah mendengar rencana dari pemerintah memanfaatkan teknologi untuk melacak aset koruptor, muncul satu pertanyaan baru. Apakah artificial intelligence benar-benar bisa menjadi solusi pemberantasan korupsi? AI memang mampu membaca jutaan data dalam waktu singkat, mendeteksi pola transaksi mencurigakan, mengidentifikasi konflik kepentingan. Namun, teknologi ini juga menyimpan risiko baru pemirsa. Di sini kami hadirkan data langsung dari Profesor Choi Yong-jun, Guru Besar Hukum dan Pelayanan Publik Daejeon University, sekaligus Presiden Korean Anti-Corruption Law Association, di mana ia mengingatkan bahwa AI bisa menjadi alat pencegahan korupsi, tetapi juga bisa berubah menjadi struktur kekuasaan baru yang justru menyembunyikan korupsi. Resikonya tidak berhenti di situ, perkembangan AI juga membuka peluang munculnya deepfake pemirsa. Di sini kita bisa lihat beberapa thumbs up untuk Anda pemirsa. Ini adalah modus-modus yang bisa dihadirkan dikarenakan kecerdasan buatan. Deepfake, lalu juga kita bisa lihat ada data poisoning, lalu juga ada adversarial attack hingga fenomena liar's dividend, yaitu saat bukti asli justru dibantah dengan alasan hasil rekayasa AI. Akibatnya pembuktian kasus korupsi bisa menjadi jauh lebih rumit. Karena itu AI benar-benar menjadi senjata pemberantasan korupsi dan ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Keputusannya apa saja? 3 hal tersebut apa aja? Di sini kami sudah hadirkan pemirsa, AI harus transparan dan juga dapat diaudit melalui pendekatan explainable AI sehingga sumber data, proses hingga dasar pengambilan keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, regulasi AI harus terhubung dengan aturan anti korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, perlindungan data pribadi, dan hukum administrasi. Dan yang ketiga adalah pengawasan ternyata tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga harus melibatkan lembaga anti korupsi, misalnya KPK, pemirsa, auditor negara, akademisi, pakar teknologi atau pakar AI, hingga masyarakat sipil. Lalu sudah sejauh mana negara-negara di dunia memanfaatkan AI untuk memberantas korupsi? Yang menjadi pertanyaan, sebelum memberantas korupsi dengan menggunakan AI, pada dasarnya kata Profesor Choi Yong-jun, ini negara-negara harus punya fundamental yang kuat atau bisa mengimplementasikan AI pada sejumlah hal. Apakah Indonesia sebetulnya sudah menggunakan AI di berbagai sektor tersebut? Nggak bisa dong, kita katakanlah ujuk-ujuk langsung menggunakan AI untuk mencari koruptor atau tindakan korupsi. Dan inilah daftar negara yang patut menjadi contoh bagi Indonesia sebelum omon-omon pakai AI untuk mencari koruptor. Setidaknya fundamentalnya sekali lagi pemirsa harus kuat dan terimplementasi. Kita lihat di sini ada Ethiopia, Brasil, India, Amerika Serikat yang fokus menggunakan AI untuk proses audit. Lalu ada Uni Eropa menggunakan AI untuk komunikasi. Taiwan, keamanan siber. Keamanan siber kita pakai AI gak ya pemirsa? Thailand untuk pemilu bahkan. Italia, Malaysia, Uni Eropa untuk keuangan. Anda bisa melihat secara detail pemirsa sampai ke Korea Selatan yang menggunakan untuk sistem pelaporan pelanggaran pemirsa. Mereka, setiap negara ini harus membangun ekosistem digital yang kuat, sistem pengawasan transparan, serta tata kelola data yang baik. Pengalaman berbagai negara menunjukkan AI memang bisa menjadi senjata efektif, asalkan didukung oleh data dan pengawasan yang akuntabel, pemirsa. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelakunya. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Teknologi dan AI bisa menjadi bagian dari solusi, namun tanpa integritas, transparansi dan penegakan hukum yang kuat, korupsi hanya akan berganti modus, bukan hilang. Jika itu yang terjadi, yang paling dirugikan tetaplah masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik, apalagi udah bayar pajak,
Apa harus kita kasih sanksi pemirsa? Demikian beda data, kita kembali ke Nusantara Business Hour.